Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Suri, mengajar di SD Negeri 3 Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Perguruan Tinggi Negeri Ganesha Singaraja. Hari ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud zat. Mohon saran dan bimbingannya. Om Santi Santi Santi. Gerak! Bencang depan, gerak! Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga nantinya kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, apakah anak-anak sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Wow. Sarapan itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Dan ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mencuci tangan pakai sabun agar kesehatan kita tetap terjaga. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Anak-anak, ibu harapkan untuk berdiri semuanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu mohon tetap berdiri ya, untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelumnya ibu mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak sudah bisa hadir semuanya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan nantinya anak-anak bisa menyanyikannya dengan hikmat ya. Tepuk profil Pancasila. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Tepuk profil Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Hore! Ya, anak duduk kembali ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran ya. Nah, ini sekarang gini, halaman buka dulu bukunya, keluarin dulu bukunya ya. Keluarin dulu bukunya, cari halaman berapa ya? Halaman 45 ya, halaman 45. Buka bukunya, halaman buku paketnya, halaman 45. Ikhlas ya, buku ikhlas.
45. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ketemu? Nah, sekarang anak-anak mempelajari tentang topik ya, bab 2 ya. Topik apa? Topik yang keberapa sekarang? Topik C. Topik berapa? Ya, topik C tentang wujud zat dan perubahannya. Ya, nah sekarang bagaimana wujud zat itu berubah? Ya. Nah sebelumnya lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, baiknya kita mengingat dulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang wujud benda. Ya, wujud benda. Nah, wujud benda itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ya, ada 3. Ya, siapa bisa menyebutkan? Siapa bisa menyebutkan? Ya, Weda? Benda padat, benda cair, benda gas. Ya, tepuk tangan. Nah, siapa bisa mengulang lagi sekali? Ya, ayo Rio. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Ya, tepuk tangan. Ya, nah, wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selain menyebutkan wujud benda, pelajaran yang sebelumnya anak-anak sudah bisa menyebutkan, ya, sudah dapat pelajaran itu sifat-sifat benda. Nah, sekarang siapa bisa menyebutkan satu aja sifat dari benda padat? Ayo, sifat dari benda padat. Ayo kalian. Memiliki bentuk yang tetap, volume tetap, dapat diubah bentuknya dengan melakukan beberapa tindakan, misalnya pemanasan. Mempunyai massa, tidak dapat mengalir, benda tidak dapat dimanfaatkan. Ya, tepuk tangan. Ya. Nah, itu tadi sifat dari benda padat. Ayo seterusnya ada sifat benda cair. Ayo sifat benda cair. Ayo siapa bisa? Angkat tangannya. Ayo Sri Sundari. Memiliki bentuk yang tidak tetap. Ya, memiliki bentuk yang tidak tetap. Ya, siapa lagi? Bisa? Ayo. Ya, ayo Weda. Mengalir dari tempat tinggi yang tempat Ya. mengalir dari tempat Tinggi tinggi. ke tempat yang rendah. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang siapa bisa menyebutkan sifat dari benda gas? Ya, ayo. Mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ya, tepuk tangan. Ya. Nah, anak-anak sudah ingat pelajaran sebelumnya. Berarti anak-anak sudah memahami, ya, sudah memahami pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran hari ini, yaitu perubahan zat, wujud zat dan perubahannya. Ya. Nah, itu ada di topik C. Halaman berapa anak-anak? Di bukunya itu halaman berapa? 45. Ya, halaman 45. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di sana apa itu perubahan wujud. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan dari pembelajaran ya sebelum lanjut ke materi. Nah, Ibu sekarang akan bacakan tujuan dari pembelajaran ya. Lihat ya anak-anak ya. Nomor 1, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Perhatikan ya. Terus yang nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Ya, terus yang nomor 3, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlihat dalam bentuk diagram sederhana. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Ya. Nah, di sini Ibu punya tepuk perubahan wujud zat. Ya, Ibu persilakan anak-anak untuk berdiri semuanya ya. Untuk berdiri semuanya. Nah, Ibu dulu yang memperagakan ya. Perhatikan dengan baik ya. Ya, tepuk perubahan wujud zat. Ibu dulu ya, anak-anak lihat aja dulu ya. Ya.
Tepuk perubahan wujud zat. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Ya, tepuk perubahan wujud zat. Yes, yes, yes. Ah, itu ya. Ya, udah. Ayo sekarang kita coba. Ayo 1, 2, 3 mulai. Tepuk perubahan wujud zat. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Ya, tepuk perubahan wujud zat. Yes, yes, yes. Ya, udah tepuk tangan. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada diagram. Ya, diagram perubahan wujud zat. Silakan anak-anak duduk. Ya, duduk kembali. Ya. Sekarang perhatikan. Di sini ada diagram perubahan wujud zat. Perhatikan ya. Di sini ada membeku. Ya, membeku. Di sini dari zat cair. Ya, dari zat cair ini menjadi padat. Ya, ini gambar apa ini? Gambar es krim. Ya, ini namanya membeku. Ini dari zat cair ke padat. Ya, ini gambar apa ini? Es krim. Nah, di sini lihat tanda panahnya ini menjadi apa ini? Menjadi ini apa ini? Gambar apa ini? Ya, kopi. Ya, berarti ini dari padat ini ke cair. Itu disebut dengan apa? Mencair. Ya, mencair. Ya, sekarang ini gambar apa ini? Kopi. Ini adalah zat cair. Ya, lihat ini. Ya, lihat ini diagram panahnya ini. Lihat tanda panahnya ini. Ya, di sini gambar apa ini? Gambar awan atau embun. Ya, nah ini dari zat cair menjadi apa nih? Zat gas. Itu namanya apa? Dari zat cair ke gas itu namanya? Jadi apa nih? Ya, menguap. Ya, sekarang sebaliknya. Ini dari gas ya. Dari gas ini ke zat cair. Ya, ini lihat nih tanda panahnya. Ini ya dari gas ke cair. Itu disebut dengan apa? Ya, disebut dengan mengembun. Ya. Nah, sekarang lihat. Tahukah anak-anak apa itu perubahan wujud? Ada yang bisa menjawab? Ayo angkat tangannya. Ayo kalian. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud adalah salah satu bentuk terjadinya perubahan ukuran, bentuk, warna, atau aroma. Ya, tepuk tangan. Ya. Perubahan wujud itu adalah suatu gejala yang terjadi karena perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk. Ya, dari satu zat ke zat lainnya, yaitu ada perubahan bentuk, ada perubahan warna. Nah, itulah yang masuk dengan perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda itu ada benda padat, ada benda cair dan benda gas. Ya, benda gas ya. Nah, sekarang silakan anak-anak dulu cari kelompoknya. Ya, cari kelompoknya ya. Silakan bangun, cari dulu kelompoknya masing-masing ya. Berdiri semuanya anak-anak, berdiri. Ya, sekarang ice breaking. Pimpin Rio untuk melakukan tepuk semangat. Ya, semuanya. Masih semangat anak-anak? Masih. Yang keras, masih semangat? Masih. Ayo Rio, pimpin. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan putarkan anak-anak video. Ya, Ibu akan putarkan video tentang perubahan wujud zat. Ya, perubahan wujud zat. Nah, silakan anak-anak menyimak ya. Silakan anak-anak
ya videonya. Nah, nanti ibu kasih anak-anak untuk menjawab ya, untuk mengerjakan tugas ya. Makanya jangan lain-lain, simak videonya ya. Simak videonya dengan baik. Bahan wujud benda yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengembling, dan mengkristal. Yang pertama, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair, seperti pada es yang mencair pada suhu tinggi, nantinya yang meleleh saat dipanaskan. Begitu juga dengan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, seperti air yang berubah menjadi es di dalam kulkas, lelahan lilin yang mengeras bila tidak dipanaskan, dan yang paling inang, puding yang cair menjadi padat jika didinginkan. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan akan menguap. Bila mencapai titik didihnya, parfum yang disemprotkan mengeluarkan bau yang menyengat akibat adanya proses pelepasan molekul atau penguapan. Proses pembuatan garam, di mana air laut yang dibiarkan terkena panas matahari membuat molekul air pada garam akan menguap dan menyisakan kristal garam. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair, seperti embun pagi hari yang terlihat di permukaan daun, embun pada tutup gelas yang berasal dari minuman panas yang menguap, embun pada kaca, di mana gelas yang diisi es mulai mencair yang menyebabkan adanya penguapan di dalam gelas. Uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Menyublim yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas, seperti pada kapur barus yang semakin lama semakin mengecil karena berubah menjadi gas dan menyebar di udara. Salju yang mencair termasuk peristiwa menyublim. Salju yang terbentuk dari kristal-kristal dengan bidang permukaannya yang luas, sehingga semakin besar luas permukaan salju yang terpapar udara, maka semakin banyak molekul yang dapat menyublim. Begitu juga dengan es yang keluar dari kulkas. Ketika es batu yang baru dikeluarkan dari kulkas dan diletakkan dalam suhu ruang akan mengeluarkan asap yang banyak. Hal ini dapat terjadi karena es tidak hanya mencair, namun mengalami peristiwa menyublim. Yang terakhir, mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Misalnya seperti pada proses pembuatan garam, menguapkan air laut yang mengandung garam sampai zat cairnya habis dan meninggalkan endapan berupa kristal garam. Terbentuknya salju dengan proses pembentukan kristal es yang langsung terjadi melalui uap air di awan yang jenuh, sehingga uap air akan diubah langsung menjadi butiran salju. Pemurnian gula pasir berasal dari air tebu yang diolah, disaring, dan jika sudah bersih, maka dilakukan pemanasan dan kristalisasi. Demikianlah ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selesai ya videonya. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. 7. Video yang tadi anak-anak sudah lihat ya. Nah, apa yang terjadi ketika lilin itu dipanaskan? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan? Hah? Ya, mencair. Ya, mencair. Ya, bagus. Nah, mencairnya itu menggunakan apa? Menggunakan api. Ya, menggunakan api. Nah, mencair itu, proses mencair itu dari benda padat menjadi cair. Nah, menjadi cair. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Hah? Dari padat ke cair? Hah? Karena perubahan
wujud itu karena adanya apa? Karena adanya dari benda padat ke cair karena adanya penyerapan apa? Ya, penyerapan kalor atau ya, penyerapan kalor atau panas ya. Nah, sekarang terus dilanjutkan apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Apa? Ya, menguap ya, tepuk tangan. Mengadakan percobaan dulu ya, yang menguap, mengembun, apa lagi? Ya, mencair. Ya, sekarang silakan dulu gini ya, ibu bagikan dulu alatnya ya. Nah, kelompok ini. Ini sudah mau panasnya. Sudah mulai naik gininya. Ya, sudah mulai naik. Oh, itu sudah mulai ya. Sudah mulai gasnya naik ya. Sudah ada gembung-gembung ya. Lihat ya. Perhatikan ya. Nah, lihat tuh. Oh, sudah ada ya. Perhatikan tuh. Ah, yang naik-naik itu adalah gasnya ya. Gasnya itu yang gelembung-gelembungnya itu uap airnya ya. Nah, itulah proses menguap ya. Sudah. Prosesnya terjadi pengembunan. Ya, ini lihat oh, ini lihat ya. Ini dilihat nih di gelas-gelasnya ada enggak gini nih. Nah, beneran air ya. Ini namanya mengembun. Tadi kan kalau lilin dipanaskan itu bisa mencair. Kalau didinginkan lagi itu bisa ya, bisa menjadi benang padat. Lihat ini ya. Lihat ini ya. Nah, tadi kalau dipanaskan ya mencair. Ya, sekarang kalau didinginkan dia jadi bengu ya, jadi sepadan ya. Ya. Sudah ya? Sudah lihat ya? Oh, ini ya. Oh, ya, tadi lilin dipanaskan dia mencair. Sekarang kalau didinginkan dia padat kembali ya. Ya, udah. Nah, sekarang ibu bagikan ininya ya. Masukkan dulu. Ya. Ini dapat. Kamu dapat ini mengembun. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah sekarang dikumpul ya. Dikumpul ya. Sekarang ini temanmu dapat mempresentasikan sekarang yaitu tentang perubahan wujud benda dari cair ke padat yaitu membeku. Ya, silakan kalian. Kalian nih mewakili kelompok membeku. Ya, silakan presentasikan pekerjaannya. Ya. Judul percobaan membeku. Tujuan percobaan mengetahui proses terjadinya perubahan dari cair ke padat. Alat dan bahan: lilin, korek api, sendok. Langkah kegiatan: lilin dipanaskan, kemudian lilin ditaruh di atas sendok, kemudian dipanaskan dan selanjutnya didinginkan. Hasil percobaan: lilin dapat membeku kembali setelah didinginkan. Kesimpulan: benda cair dapat membeku karena adanya pelepasan kalor atau panas. Ya, tepuk tangan. Ya, ini temanmu tadi sudah bisa mempresentasikan ke depan ya. Sudah baik gininya jawabannya ya. Dia mempresentasikan tadi hasil percobaannya yaitu membeku. Ya. Sudah, kita lanjutkan sekarang kita bermain game ya, bermain game. Ya, di sini siapa bisa maju ke depan mencocokkan ini gambarnya. Ayo, yang mengembun. Ayo, ya, yang mengembun. Ayo, yang mengembun. Ya,
dapat dua-dua ya. Ya, dapat tangan. Apa itu mencair? Ya, siapa bisa menjawab? Apa itu mencair ya? Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang menguap. Apa itu menguap? Ya, yuk nih. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ya, sekarang Ibu akan beri kalian untuk mengerjakan tugasnya sekarang evaluasi ya. Evaluasi sekarang betulkan dulu bangkunya ya. Sudah, nah sekarang Ibu kasih sekarang tugas evaluasinya ya. Nah, sini buat tulis gini jawaban di bawahnya ya. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa saja? Pelajaran apa tadi? Yaitu perubahan wujud zat. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah apa? Melakukan percobaan. Percobaan apa? Perubahan. Ya, siapa bisa menjawab? Perubahan wujud zat yaitu membeku, lagi mencair, lagi mengembun, lagi mengkristal. Ada ya nanti di pelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Apa yang dilakukan? Untuk saling menghargai, apalagi untuk kerjasama. Tadi anak-anak sudah kerjasama di dalam kelompok ya. Ya, sudah tadi anak-anak bekerja sama ya? Sudah. Ya, sudah. Ya. Nah, terus tadi kesimpulan dari hasil pembelajaran. Ya, nah apa itu perubahan wujud? Apa itu perubahan wujud zat? Ya, suatu gejala. Ya, perubahan wujud zat, suatu gejala perubahan bentuk ya dari satu zat ke zat yang lainnya. Nah, di sini ada membeku. Ya, mengapa perubahan wujud zat itu terjadi? Membeku. Membeku karena adanya pelepasan kalor atau panas. Nah, kalau mencair karena adanya penyerapan kalor atau panas. Ya, kalau menguap, ya, menguap itu apa itu menguap? Menguap, ya, 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 ayo jawab kalian. Menguap, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Iya, betul. Nah, terus sekarang selanjutnya ada lagi satu mengembun. Siapa bisa jawab? Mengembun, ya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, perubahan wujud dari gas ke cair. Nah, sekarang anak-anak pelajarannya sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan lagu Goa Maling. Ya, anak-anak sudah bisa menyanyikan ya. Ya, nyanyikan dengan keras ya. Ya, pelajarannya ibu ikutan sampai di sini. Ya, sekarang dilanjutkan dengan lagu Goa Maling ya. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, ya nanti kita lanjut
lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdiri dulu semuanya untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Ibu, doa selesai. Ya. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak ya.